Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam liyudhhirahu ala dini kullih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puasa Ramadan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang sejatinya merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Menjalankan puasa Ramadan sebenarnya tidak semata-mata menggugurkan kewajiban kita, akan tetapi ada manfaat yang besar. Bagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan kepada Allah dan mengharap akan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa yang telah lampau. Di sini, di bulan Ramadan ini, sebenarnya banyak amaliyah yang dapat kita lakukan. Seperti memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat tarawih, memperbanyak sholat tarawih dan sholat sunat sunnah, serta memperbanyak sedekah dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, mari kita ulas beberapa amalan berikut. Yang pertama adalah melakukan sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih hukumnya sunnah, tetapi sunnah yang dianjurkan, itu akan menjadi satu paket bersama puasa Ramadan. Sebagai penghapus dosa kita, sebagaimana kita baru dilahirkan di dunia. Salah satu penjelasan tentang ini ada pada kitab Sahih Bukhari yang disebutkan dari sahabat Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW senang melakukan tarawih di bulan Ramadan, namun beliau tidak mewajibkannya. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan tarawih karena Allah dan hanya mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya pada masa lampau. Kemudian Rasulullah SAW wafat, dan ketentuan ini tetap berlaku di masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Amaliyah yang kedua adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya dengan tadarus. Banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan yang notabene adalah Al-Quran diturunkan di bulan suci ini. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang paling familiar, yang paling populer, yaitu adalah hadis riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberikan balasan satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana hadis berikut ini, An Abdullah ibnu Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah fa innahu bihi hasanatan wal hasanatan bil asyril amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun wa lam akun la aqulu alif lam mim harfun
walakin alif harfun walam harfun wa mimun harfun. Yang artinya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, yang dimana kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan nun alif dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tak hanya itu, Al-Quran juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapapun yang membacanya. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan tadarus kita, terutama di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian amaliyah yang terakhir, yaitu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang kapan waktu sedekah yang paling utama. Beliau menjawab, an Anas qila ya Rasulullah, ayyu sedaqati afdol? Qala sedaqatu fi syahri Ramadan. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu dikatakan, ya Rasulullah, kapan sedekah yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dari hadis di atas, terdapat kesaksian dari para sahabat Nabi yang menceritakan kalau Nabi pada bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang artinya beliau itu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan lebih dari bulan-bulan selain Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita jika bersedekah, sedekah, makanan atau minuman, terlebih lagi di bulan puasa ini, untuk berbuka orang yang sedang puasa, maka insya Allah pahala puasa kita insya Allah bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Wa akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum